Baik adik-adik sekalian, di sesi kali ini, di pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta. Di hari ini tema kita adalah tentang identifikasi peluang usaha. Apa adik-adik sekalian tentang identifikasi peluang usaha ya. Nah, adik-adik sekalian, peluang usaha itu pada dasarnya berawal dari apa sih? Hah? Peluang usaha itu berawal dari apa? Ide. Saya tanya. Hah? Dari Berawal dari apa? Ide. Dari ide, betul. Jadi peluang usaha itu pada dasarnya berawal dari sebuah ide. Nah, jadi peluang usaha itu berawal dari sebuah ide. Nah, ide inilah. Nah, jadi ide adalah produk bisnis. Nah, jadi dari ide ini kemudian berubah menjadi produk bisnis. Nah, adik-adik sekalian, jadi penting sekali bagi kita kemudian ya untuk melihat peluang usaha ini ya. Karena peluang usaha tadi adalah berawal dari sebuah ide. Nah, ide itu adalah merupakan produk bisnis. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, bagaimana kemudian bagi kita untuk melihat ide ini? Ya, tentu dilihatlah dari potensi diri kita ya. Tentu dilihat dari dua lah bagi saya, potensi ya. Nah, potensi itu apa? Ya bakat kita lah kira-kira. Suka apa kira-kira kita? Kita suka berbicara, pandai meyakinkan orang. Ya jadilah sales kira-kira gitu kan. Oh kita ahli di bidang apa misalnya kira-kira membuat sebuah produk ya. Buatlah sebuah produk kerajinan apa kira-kira. Nah sesuaikanlah dengan potensinya nih. Atau dalam bahasa sederhana saya selalu sesuaikan dengan hobi lah. Hobi kuliner ya bisnislah kuliner. Ya hobi apa kira-kira hobi passion, bukalah passion. Nah, yang kedua adalah apa untuk bisa menemukan ide ini? Lihat masalah kan. Nah, masalah keluarlah solusi. Nah, itu yang dilakukan oleh Rizda sama Ola dan Samsinar misalnya. Dia melihat, oh iya di tengah pandemi ini sulit rata-rata kira-kira bagaimana proses tahfidz. Nah, dia buatlah bagaimana caranya menghubungkan antara guru tahfidz lalu peserta dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ini dari problem kan, dari masalah. Ya, masalahnya apa? Pandemi, orang nggak bisa ketemu, cari guru dan berbagai macamnya. Nah, lalu lahirlah Maher Edu dan berbagai macam produk-produk lain. Nah, saya pikir itu ada sekalian. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian cara kita untuk membuat identifikasi peluang usaha? Maka bertanyalah dengan menggunakan what, why, who, when, where, how. Yang pertama what. Ya, bisnis apa yang akan dilaksanakan? Nah, jadi tanyakanlah kira-kira bisnis apa kira-kira yang akan kita laksanakan. Nah, lalu kemudian disesuaikanlah dengan minat hobi. Ya, jadi seperti Pak Indra sampaikan tadi, disesuaikan dengan minat atau hobi. Jangan sampai kemudian ada dek sukanya adalah kuliner, lalu paksain bisnis fashion, ya nggak nyambung. Kenapa berdasarkan hobi? Pak Indra pernah cerita sama adik-adik sekalian. Kenapa dagang itu harus berdasarkan hobi? Kenapa? Ayo. Dia melakukannya senang melakukannya. Kalau kita hobi, ya dari hobi itu berarti ada cinta. Nah, kalau cinta ada energi lebih. Nah, nyambung ya? Gitu. Jadi kalau ente hobi suka tuh, nah maka ente cinta tuh dengan sebuah pekerjaan, seneng kira-kira gitu. Nah, kalau seneng ada energi lebih. Orang cinta itu ada energi lebih loh, Dek. Bela-belain ketemu kekasihnya gitu. Karena cinta kira-kira gitu kan. Bela-belain bangun jam 2 untuk tahajud kan, bikin ketemu Allah kan. Jadi begitu juga dengan dagang gitu kan. Jatuh bangun. Nah, jadi harus dicintai. Ya, jadi nikmat aja, enjoy aja gitu. Orang lihat kenapa Pak Hendra ya ngajar juga, dagang juga, gitu, dakwah juga. Emang nggak capek? Ya nggak capek karena saya mencintai pekerjaan saya, kira-kira gitu. Bagi orang yang mencintai, capek banget ya Pak Hendra, harus naik MRT lah, naik ojek lah, naik apa, bla 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 dan berbagai macamnya. Ya bagi orang karena dia nggak mencintainya. Tapi bagi saya cinta kira-kira gitu ya. Saya suka kira-kira gitu dengan dagang. Jadi apapun saya ingin dagang kira-kira. Jadi hobi aja. Nah karena hobi itu kemudian ada energi lebih. Saya akan selalu melebihkan energi saya untuk itu kira-kira. Nah, jadi tergantung adik-adik hobinya apa kira-kira. Ya. Dan hobi itu tentukan dengan kelebihan adik-adik sekalian dan itu akan kelihatan. Nah, maka
bisa saja kemudian orang yang sama-sama hobinya lalu ketemu menjadilah sebuah kolaborasi kan kira-kira gitu, sebuah kekuatan yang luar biasa. Di zaman pandemi ini kita tidak bisa sendirian, kita harus berkolaborasi, harus bersama kira-kira gitu. Nah, carilah kira-kira siapa yang ada potensi itu. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian why? Mengapa bisnis ini akan dilaksanakan? Karena idealis, karena tidak ada pekerjaan atau karena mengisi kekosongan. Yang bagus adalah idealis dan cita-cita. Tahu idealis itu? Idealis itu saya ingin sama dengan saya dulu di awal-awal. Mimpi saya itu adalah saya ingin bagaimana anak-anak miskin itu punya self confidence, punya kepercayaan diri. Pada saat itu saya punya kamera, alat-alat shooting dan berbagai macam. Pada saat itu orang nggak punya handphone kamera ya, sulit sekali, masih mahal. Tapi alhamdulillah saya diizinkan Allah punya. Terus saya berpikir, kenapa sih saya nggak buka bisnis foto kira-kira gitu ya? Foto, lalu kemudian anak-anak miskin, anak-anak yang tidak punya uang itu, lalu kemudian dia percaya diri, self track foto. Nah, akhirnya saya buatlah foto, namanya foto Rp1.000. Fotonya gratis, cetaknya bayar 1.000. Masya Allah luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Saya senang melihat anak-anak kecil itu, anak-anak miskin ya, dalam tanda yang terbatas dananya itu, dia tampil yang beda. Nah, itu sebuah idealisme bagi saya. Ada juga orang seperti soto pernah lihat ya, satu soto Kudus atau soto apa sehingga saya itu, di mana soto itu kalau ada orang ibu hamil belanja di situ, maka gratis. Nah ini Masya Allah luar biasa bagi saya gitu ya. Jadi sebuah idealisme kira-kira. Jadi mimpi. Lalu kemudian ya harus ada cita-cita. Nah, untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki kualitas hidup ya bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi bisnis itu pada dasarnya hampir semua orang bisnis itu kan inginnya adalah sukses, inginnya adalah bangkit, inginnya adalah berhasil ya. Nah, yang paling bagus tadi adalah antara idealisme dan cita-cita untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Lalu yang ketiga adalah who, siapa saja yang harus menjalankan bisnis ini. Nah, sistemnya bagaimana? Ya, siapa yang terlibat, keluarga dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian, ini menjadi sangat penting sekali ya. Ada orang punya ide bisnis tapi kemudian tidak tahu siapa kira-kira menjalankan bisnis itu. Akhirnya ya tetap tidak menjadi sebuah bisnis, hanyalah sebuah ide saja. Ya, jadi eksekusinya sulit. Adik-adik sekalian, lalu kemudian kapan bisnis akan dilaksanakan? Jadi harus ditentukan kira-kira. Tapi kebiasaan kita rata-rata adalah suka menunda kadang-kadang gitu ya. Jadi hilangkanlah kata-kata nanti itu kira-kira. Jadi kapan kamu mau dagang? Nanti deh, tunggu semester 7 deh. Nanti deh, tunggu semester 8. Nanti deh, tunggu S2. Nanti akhirnya nggak jadi. Jadi ketika ada punya ide bisnis, do it, lakukanlah, eksekusi dia langsung kira-kira gitu. Nah kan Pak Hendra kan aku nggak bisa, ya persoalan nggak bisa itu nanti dengan sendirinya dia akan berjalan. Persoalan nggak sukses itu kan dengan sendirinya akan berjalan. Artinya apa? Melangkahlah. Persoalan sukses itu urusannya Allah, ya. Urusan kaya itu ya urusannya Allah nanti, ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ada di sekalian, rahimallah. Lalu kemudian penentuan waktu dan pembuatan jadwal ini menjadi sangat penting sekali. Jadi selalu saya katakan 3 lah berdasarnya kan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah punya target. Ya. Lalu kemudian punya target harus fokus, harus disiplin. Nah target ini harus ditentukanlah kapan dimulainya sebuah bisnis. Lalu kemudian adik-adik sekalian, where, di mana bisnis harus dilaksanakan, ya penentuan lokasi. Nah, jadi ya penting sekarang kita dihadapkan pada dua cara. Yang satu adalah offline, yang satu adalah online. Kedua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada kata orang yang offline enak online, kata orang online enak offline. Ya, dan semuanya is okay aja. Kalau ada bisa punya kedua-duanya akan lebih bagus. Tapi kalau tidak, dengan modal terbatas, dengan bisa akses lebih banyak, ya bermainlah di online, boleh juga. Nanti kalau punya uang lebih atau modal lebih, main di offline. Atau sebaliknya, sudahlah aku sambil kuliah di rumah gitu, sambil ngajar, ya sudahlah bukalah kecil-kecilan di rumah. Ternyata
banyak orang membutuhkan kebutuhan harian dia, tulislah terus kebutuhan hariannya itu. Nah, habis itu sediain, setelah sediain, orang tertarik, akhirnya menjadi telah pasar, menjadi toko gede, kira-kira gitu. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian bagaimana menjalankan bisnis bersama tim, mitra, atau franchise, atau waralaba. Nah, tentu ini setiap cara ini akan punya kelebihan dan kekurangan. Bersama tim biasanya adalah kelebihannya adalah ya tentu akan terbantu, saling melengkapi. Tapi kelemahannya apa dengan tim nih? Kadang-kadang idenya banyak. Kalau idenya banyak, akhirnya nggak ketemu, ya kira-kira gitu kan. Nah, itu tentu problem dan berbagai macam. Dengan mitra, franchise, dan berbagai macamnya, tentu ini cost-nya akan tambah dan berbagai macamnya. Tapi mau tidak mau, ya kita harus memilih di antara itu. Hadirin sekalian rahimallah. Lalu kemudian identifikasi bisa dilihat dari karakter usaha dan sesuaikan dengan karakter pribadi. Oke tadi, lihat apa yang apakah Anda menyukai usaha tersebut, lihat apakah mampu menjalankan usaha tersebut. Lalu kemudian bagaimana dengan modal usaha, keahlian, membagi waktu, ya mengimbangi dinamika usaha dan mengatasi persaingan ketat. Nah, ada orang punya ide bisnis yang bagus, tapi kemudian dia tidak bisa membagi waktunya, nggak jadi juga kira-kira gitu kan. Nah, tinggal kemudian ketika kita nggak bisa membagi waktu, maka sistemlah yang berjalan kira-kira gitu kan. Ya. Lalu kemudian identifikasi lagi bagaimana caranya, bisa dengan cara lain, analisa eksternal perusahaan misalnya dengan menggunakan SWOT, strength, kekuatan. Ya, apa sih kekuatan bisnis produknya ada itu, apa sih kekuatannya kira-kira gitu. Oh iya, kekuatannya ini adalah karena ini adalah bisnis saya ini dekat dengan sekolahan, maka ada sekian banyak anak-anak sekolah kalau lagi istirahat. Oh, bisnis saya dekat dengan kampus, ada sekian ribu mahasiswa yang butuh makanan. Nah, saya pikir cocok untuk kuliner kira-kira gitu. Oh ya, bisnis saya dekat kampus, ya ada 1.000 mahasiswa yang butuh rok, butuh sepatu, butuh jilbab dan berbagai macamnya. Nah, itu sebuah kekuatan lah kira-kira. Lalu kelemahannya gimana? Nah, kelemahannya ya lihat pula kelemahannya. Ya gimana dari sisi harga, bisa nggak saya bersaing? Padahal kan modal saya kan kecil kira-kira gitu. Bisa nggak saya bersaing dengan orang-orang yang besar kira-kira. Lalu kemudian peluang ya yakinlah peluang itu, yakin bahwa peluang itu akan terbuka ya. Persoalannya mau nggak kita menangkap peluang itu, atau kemudian kita hanya melihat peluang tapi tanpa kemudian menangkapnya, atau kemudian kita sering mensukseskan idenya orang lain ya. Ingin jadi pekerja saja. Artinya kalau jadi pekerja berarti kita ingin mensukseskan ide orang lain. Padahal kan yang paling bagus adalah mensukseskan idenya kita kan, mimpinya kita. Threat, kendala, ancaman kira-kira. Nah, wajarlah ya setiap bangun tidur itu pesaing kita itu memikirkan bagaimana menghancurkan kita, bagaimana menjatuhkan kita. Nah, oleh karena itu bagi kita adalah selalu menambah ilmu, menambah inovasi, menambah terus ya sesuatu yang lebih baik. Nah, saya pikir itu untuk mengalahkan threat, ancaman dari orang lain. Lalu kemudian 4P, product, price, place, promotion. Nah, ini selalu saya katakan untuk sukses ya harus bisnis ya harus ada produknya, ya harganya harus bersaing, lokasi usahanya bisa terjangkau, lalu promosi. Tapi saya selalu katakan pakailah 5P, tambahlah yang kelima adalah pertolongan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Mbak Nur Hayati Sebakat dan yang lainnya. Lalu kemudian analisa internal. Nah, saya pikir analisa internal ini menjadi penting, evaluasi peluang usaha baru, laba berapa kira-kira laba yang akan kita peroleh, lalu pangsa pasarnya apa, kepuasannya apa, kelangsungan hidup dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu ya dari sekalian, strategi bisa berbasis biaya, melihat harga pesaing, melihat biaya produksi, berbasis depresiasi. Depresiasi itu adalah perbedaan. Saya sering memperhatikan misalnya orang belanja itu, kenapa dia belanja? Padahal dia nggak punya tujuan untuk belanja. Kenapa dia belanja? Karena satu, dia bilang, ih unik ya, ih lucu ya. Jadi belanjanya bukan karena dia butuh, tapi karena dia unik, karena lucu. Maka buatlah produk kita itu adalah suatu produk yang diferensiasi, yang berbeda, yang unik, yang lucu, dan kemudian orang juga butuh kira-kira gitu. Lalu kemudian bisa juga buat dari lingkungan, demografi, ekonomi makro, ekologi, dan berbagai macamnya. Ini kalau bisnis adik-adik sudah besar sebagai sebuah perusahaan besar, maka adik-adik harus memikirkan bagaimana demografinya, ekonomi makronya, ekologinya, sosial, dan budaya, politiknya bagaimana mendukung atau tidak. Nah, jadi kalau adik-adik nanti sudah punya pabrik gede, ya tentu harus berpikir juga tentang politiknya, ya kan? Lalu teknologi, globalisasi, dan berbagai macamnya.
Kalau penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha itu apa, Pak Hendra? Satu, sering bersikap hangat-hangat tai ayam atau seperti buih, sabun. Setelah itu berhenti lenyap. Tahu tai ayam? Memang pernah pegang tai ayam itu? Kan hangat ya, hangat-hangat tai ayam kata orang orang tua kita dulu, ya. Jadi, wah lihat orang dagang, oh gue pingin dagang. Oh lihat orang ini, oh gue pingin. Habis itu melempem aja kira-kira gitu, kayak tai ayam kira-kira gitu kata orang tua gitu. Atau seperti buih sabun. Nah, yang paling bagus itu pelan, meyakinkan, pasti. Ya, apa kuncinya kata para motivator? Action, action, action. Pokoknya action, action, action. Nah, jadi lakukan kira-kira gitu. Lalu kemudian sering ikut-ikutan dan tren. Nah, ikut-ikutan tren ini menjadi menarik juga. Orang jual jilbab, kita jual jilbab. Orang jual masker, kita jual masker. Salah nggak, Pak? Ya nggak salah juga sih. Ya, tapi kan tren kan habis. Coba deh perhatikan, ketika musim tren apa ya, yang sering saya perhatikan itu, ya tren itu kan ada batasnya. Pertama tren itu ketika keluar harganya memung tinggi mahal karena tren kan. Nah setelah itu 1 bulan atau 2 bulan kemudian dia loss ya kan. Coba bayangin tuh ketika apa dulu hand sanitizer ya. Ada bayangin tuh ya semua orang menyimpan itu dan berbagai macamnya. Ya karena bisnis itu semua kan. Tahu-tahu harganya turun. Kira-kira rugi atau untung? Ya rugi kira-kira gitu. Jadi bisnis tren itu ya oke, di satu sisi oke, tapi di sisi lain juga akan banyak sekali tantangannya. Lalu kemudian tidak sepenuh hati, ya setengah hati lah, ya, ya setengah hati gimana ya? Eh, Ibarat cinta ya setengah hati, ada deh ya setengah hati antara iya atau enggak kira-kira gitu, antara mau atau tidak kira-kira gitu kan repot kan, seperti awan ya, seperti mendung, mendung itu antara hujan atau enggak, nah itu kira-kira gitu ya. Jadi sulit juga kira-kira melihatnya. Diajak iya, tapi mau enggak juga kadang-kadang gitu, jadi repot juga, tidak sepenuh hati, artinya tidak fokus lah kalau bahasa sederhana. Lalu perencanaan dan pengelolaan keuangan buruk ya. Kenapa kemudian orang gagal menangkap peluang usaha ini? Perencanaan dan pengelolaan keuangan buruk tidak memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Orang tuh selalu berpikir begini deh. Orang selalu berpikir bahwa sukses itu ditentukan oleh berapa banyak pendapatan kita. Ternyata tidak deh. Bisnis itu tidak ditentukan, sukses bisnis itu tidak ditentukan hanya oleh pendapatan kita banyak, tapi ditentukan oleh bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, di sini penting sekali keyword kuncinya deh ya. Pendapatan oke, benar sih. Tapi kalau pendapatannya 10.000 lalu pengeluarannya 20.000, berarti kan dia tekor. Berarti keywordnya di mana? Di pengelolaan. Ya. Jadi jangan bangga dulu ketika ente punya bisnis 10, 20, wah gua punya bisnis banyak, punya karyawan banyak. Tapi kalau kemudian pengelolaannya loss, ya, maka dia akan jadi loss. Contoh sederhana apa Pak Hendra? Pendapatan saya 10.000, pengeluaran saya 20.000. Berarti saya nombok 10.000 tiap hari. 30 hari sudah 300.000. Jadi kebayang, lalu buat apa saya punya bisnis kalau gitu capek-capek karena gitu. Nah, yang paling bagus adalah pendapatan cash flow-nya bagus, tapi pengelolaannya juga berhemat. Itu namanya gaya hidup. Jadi gaya hidup sederhana sajalah. Coba Dedek perhatikan bagaimana Mark Zuckerberg yang pendiri Facebook tuh, bajunya abu-abu terus. Ya bukan berarti dia nggak pernah ganti baju kira-kira gitu kan, tapi memang gaya hidupnya sederhana. Lihat siapa lagi, banyak lah kira-kira. Bajunya gitu-gitu aja. Tapi dia bilang, jangan Anda lihat saya nggak pernah ganti baju ya. Dia bilang, saya ini ganti baju, tapi memang baju saya gitu-gitu aja kira-kira. Nah beda dengan kita kira-kira ya. Baru laku satu barang aja pengeluarannya sudah sekian. Nah, itu penting sekali. Lalu kemudian manajemen buruk, kurang disiplin, lalu memilih lokasi asal-asalan, lalu kurang diyakini. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi ada banyak cara bagi adik-adik sekalian bisa menggunakan cara mengidentifikasi dengan melakukan WH dan berbagai macam tadi, atau kemudian menggunakan dengan sistem SWOT, atau kemudian dengan 4P begini, atau kemudian kalau sudah besar ya dengan sistem strategi lingkungan untuk menganalisa identifikasi peluang usaha. Nah, saya pikir itu ala kulli hal yang terpenting adalah action, action dan action lagi lah kira-kira gitu ya. Jadi sehebat apapun ide bisnis, sehebat apapun peluangnya, kalau tidak punya 2 keberanian, maka dia tidak akan pernah menjadi bisnis. Apa 2 keberanian itu? Masih ingat? Keberanian apa? Keberanian memulai. 1.000 anak tangga diawali oleh anak tangga pertama. Bisnis yang besar diawali oleh bisnis yang kecil.
Jangan pernah kau berharap sampai ke 1000 tangga kalau engkau nggak pernah menginjakkan kaki di anak tangga pertama. Jangan pernah kau bermimpi punya pohon yang gede kalau engkau nggak pernah menanam pohon yang kecil. Yang kedua, masih ingat apa yang selalu bikin orang gagal? Ya, apa yang ditakutin orang? Menanggung risiko. Jadi dia nggak berani menanggung risiko. Ya, namanya bisnis ya harus menanggung risiko. Risikonya 3 kan, untung, rugi, sama impas. Kalau siap jadi untung saja sudahlah, jadi karyawan aja lah. Tapi ternyata untuk bisa jadi kaya bukan menjadi karyawan, menjadi pengusaha. Oleh karena itu semangat terus. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Selepas itu Allah menyelesaikannya. Bukan karena kehebatan kita. Kalau adik-adik merasa hebat kehebatan adik-adik, berarti adik-adik tidak bedanya kemudian dengan Korun yang menganggap wah gue lebih hebat. Tapi dengan begitu gampang Allah menenggelamkannya. Oleh karena itu semangat seperti Nabi Sulaiman diberi kerajaan, diberi lebih hebat, dia tetap mengatakan saya hanyalah hamba Allah yang harus bersyukur. Nah, oke, saya pikir itu semangat terus. Adik-adik masih muda, peluang bisnis di depan mata adik-adik sekalian, tergantung bagaimana menangkap peluang itu. Ada orang menangkapnya yang kemudian menjadi pemenang, ada orang yang biasa-biasa saja. Saya berharap adik-adik menjadi pemenangnya. Kelas ini adalah kelas spesial bagi saya. Saya melihat talenta-talenta kehebatan itu ada di kelas adik-adik ini. Dan bukan saya memuji, tapi memang beda. Saya lihat aura-auranya beda. Nah, mudah-mudahan akan lahir aura-aura hebat dari kelas ini. Buktinya sudah menjadi pemenangnya. Mengalahkan UIN, mengalahkan banyak UIN-UIN yang lainnya. Nah, jadi semenjak awal auranya saya lihat beda memang kelas ini. Kira-kira. Nah, tergantung adik-adik sekalian. Meskipun beda, tapi kalau nggak berani eksekusi, nggak jadi juga dia kira-kira gitu. Ya, saya pikir itu. Thank you. Ada yang mau bertanya, silakan. Sama Pak Hendra.